berikutnya, apakah Anda akan tetap memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Kita lihat yang A, akan tetap mempertahankan pendapat, kurang baik. Kita harus luas terhadap kondisi dan situasi pada saat rapat. Kemudian yang B, saya akan menyimak pendapat orang lain terlebih dahulu. Ini juga cukup bagus. Coba kita lihat dulu yang C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Ini jawaban yang lebih baik ya. Berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Jadi mengakomodir dari pendapat kita juga pendapat dari rekan-rekan kerja yang lain. Poin D bukan jawaban terbaik karena ini tetap memaksakan pendapat ya. Jadi mengumpulkan teman kemudian untuk menyuarakan pendapat saya. Ini bukan opsi terbaik. Nilai tertinggi adalah di C, berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Jadi mengakomodir semua kepentingan. Kita kunci jawaban C, di mana poin adalah pengambilan keputusan dan mengelola perubahan. Berikutnya, ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan yang tinggi. Maka Anda akan A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi. C. Biasa saja. Atau D. Menganggapnya sebatas isu saja. Jadi ini ada anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Jawaban terbaik ada tetap di A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi seseorang itu harus mempunyai keinginan atau kemauan untuk meningkatkan kompetensi guna pengembangan diri. Poin di sini jelas adalah pengembangan. Rekan kerja Anda baru saja mendapat teguran dari atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dan banyak kesalahan yang dibuatnya. Sebagai rekan kerjanya, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberinya semangat agar tidak terlalu sedih dengan mengajaknya makan agar terhibur. B. Membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya sangat banyak dan butuh bantuan. C. Mengusulkan untuk membagi waktu menyelesaikan pekerjaan agar sesuai dengan deadline dan lebih berhati-hati. D. Menemui atasan dan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan diberikan saja pada saya. Yang manakah yang sebaiknya Anda lakukan? Jawaban terbaik adalah opsi B, membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya sangat banyak dan butuh bantuan. Poin di sini adalah poin kerjasama, bagian dari kompetensi manajerial. Jawaban yang tepat adalah B. Lanjut soal berikutnya. Suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya. C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. D. Mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Manakah jawaban yang tepat dengan nilai tertinggi? Jelas adalah di opsi jawaban D. Poin di sana adalah orientasi pada hasil dan juga mengelola perubahan. Dengan tetap mengerjakan tugas dengan baik, dengan media yang terbaik pula, dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi seorang P3K apabila diberikan tugas oleh pimpinan harus mengerjakan tugas tersebut dengan sangat baik, dengan maksimal. Jadi orientasi pada hasil yang maksimal dan juga mengelola perubahan. Mengelola perubahan di sini artinya adalah mengatasi masalah yang ada, yaitu bahan-bahan yang terbatas, dengan cara kreatif mencari media atau cara menangani kendala yang kita hadapi. Bila jadwal bekerja yang biasa Anda lakukan berubah, apa yang harus Anda lakukan? A. Bekerja lebih keras lagi karena perubahan itu suatu yang tidak mungkin dihindari.
B. Tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. C. Biasa saja melakukan pekerjaan seperti biasanya dan kita harus siap dalam perubahan. D. Bekerja seperti biasanya sambil sedikit-sedikit menyesuaikan dengan perubahan. Apabila jadwal bekerja yang sudah biasa kita lakukan berubah, apa yang harus kita lakukan? Jawaban yang tepat dengan nilai maksimal adalah B. Tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. Inilah poin dari mengelola perubahan. Jadi, setiap ada perubahan, kita merasa tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. Itulah jawaban yang paling maksimal nilainya. B. Kemudian, pendidikan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Tanpa pendidikan, kita bagai hidup tanpa arah. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka Anda akan memilih untuk melanjutkan pendidikan yang A. Dekat dengan tempat kerja, B. Dekat dengan tempat tinggal, C. Terkenal, atau D. Berkualitas. Apabila kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka manakah yang kita pilih? Jelas jawabannya adalah D. Berkualitas. Poin di sini adalah terkait pengembangan diri. Jadi teman-teman apabila nanti diterima sebagai P3K harus selalu melakukan pengembangan diri, peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan pelatihan maupun pendidikan formal. Dan pilihlah yang berkualitas sesuai jawaban yang kita pilih tadi. D. Saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, biasanya Anda akan A. Mencari alasan terbaik supaya terhindar dari kemarahan atasan. B. Menjelaskan alasan keterlambatan dan meminta maaf kepada atasan. C. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. D. Tidak masuk kerja pada hari deadline. Terlambat mengerjakan tugas atau tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Manakah opsi jawaban yang tepat? Adalah opsi jawaban B. Menjelaskan alasan keterlambatan. Ini perlu sekali menjelaskan kenapa tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, dan juga meminta maaf kepada atasan. Itu adalah bentuk dari integritas, salah satu poin dari kompetensi manajerial seleksi P3K. Saya tiba-tiba mendapat tugas keluar kota sampai dengan bulan depan. Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan. Saya akan A. Membuat laporan kerja bulanan setelah pulang dari tugas keluar kota. B. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan laporan kerja bulanan. D. Meminta pertimbangan atasan. Tiba-tiba mendapat tugas keluar kota, namun belum membuat laporan kerja bulanan. Apakah yang akan kita lakukan? Jelas opsi jawaban terbaik dengan nilai maksimal adalah D. B. Menyelesaikan laporan kerja bulanan dahulu sebelum berangkat tugas. Poin di sana adalah bentuk integritas, yaitu tanggung jawab menyelesaikan yang menjadi tugas kita sebelumnya, yaitu laporan kerja bulanan, baru menjalankan tugas untuk keluar kota. Bentuk dari integritas, salah satu poin penting dari kompetensi manajerial. Apakah Anda akan tetap memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Apakah akan tetap memperdebatkan sesuatu padahal kelompok jelas-jelas tidak menyetujuinya? Manakah tindakan yang kita ambil? Karena di sini sudah disebutkan jelas-jelas tidak menyetujuinya kelompoknya, maka jawaban yang tepat adalah C. Akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Opsi jawaban C adalah poin dari pengambilan keputusan dan juga mengelola perubahan. Pengambilan keputusan di sini karena jelas kelompok sudah tidak menyetujuinya, maka kita ambil keputusan yaitu berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Mengelola perubahan di sini terkait dengan adanya perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok. Jadi kita harus menghormati atau menghargai sebuah perubahan atau perbedaan dalam sebuah kelompok.